Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik, kita masih membahas tentang tiga macam isim ya. Isim maksur, manqus, dan mamdud. Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan apa? Isim mu'rab yang akhirnya adalah eh, alif lazimah ya, seperti al-fata, al-huda, al-mustafa dan seterusnya. Adapun isim manqus adalah isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah dan sebelumnya kasrah. Seperti al-hadi, ad-da'i, al-qadhi, al-wadi, ila akhirih gitu ya. Adapun isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah, tapi sebelumnya ada alif zaidah. Seperti sahra'u, hamra'u, ibtida'un, bina'un gitu ya. Terlepas dari apakah dia isim ghairu munsharif atau tidak. Begitu. Nah, di sini kita akan belajar tiga jenis isim ini karena akan ada terjadinya perubahan ketika diubah menjadi isim musanna atau jamak. Nah, sekali lagi setiap kata yang yaqbalus sarfa, yaqbalut eh, taghyir maka masuk pembahasan ilmu sorof begitu ya. Sebagaimana nama ilmunya. Jadi segala kata yang ada terjadi perubahan di situ maka masuk pembahasan ilmu sorof. Nah, perubahannya apa? Kemarin sudah dibahas ya. Kalau isim, nah lupa satu lagi. Kalau yang tidak isim maksur, tidak isim maksur, apa mankus dan juga mamdud namanya isim sahih ya, gitu. Nah, kalau sahih, kalau di isim ubah jadi musanna nggak ada perubahan ya. Rojulun, rojulani, kitabun, kitabani, ya. Imratun, imro'atani, dan seterusnya. Terus kalau yang mankus, kalau diubah menjadi isim musanna, maka ya-nya yang dihapus itu kembali lagi, muncul kembali. Qadin, nah itu kan seorang hakim. Qadin gitu ya, ya-nya dihapus. Nah, ketika diubah menjadi isim musanna, maka dibalik lagi qadiyani, ya. Qadiyani. Jadi balik lagi huruf huruf ya-nya. Wadin jadi wadiani dan seterusnya. Itu mankus. Nah, adapun makasur ada rinciannya. Kalau ternyata huruf alifnya itu terdapat pada huruf keempat atau lebih ya. Di sini disebutkan alifhu zaidatun ala salah satu huruf gitu. Maka huruf alif itu diubah menjadi huruf ya. Seperti Mustafa itu kan huruf yang kelima. Mustafa. Nah, ketika diisi musana kan dibuat jadi musana, maka menjadi huruf ya. Mustafa jadi Mustafa yani. Alifnya diganti huruf ya. Ya. Hobla, nah huruf keempat. Hobla ha yang pertama, ba yang kedua, lam ketiga, alifnya yang keempat. Nah, ketika diisi musanakan atau ditasniahkan, maka alifnya menjadi huruf ya. Ya. Jadi hobla kalau di isim musana jadi hoblayani gitu. Ini kalau dia terdapat pada huruf keempat dan seterusnya dan lebih. Nah, kalau huruf ketiga misalnya alif salisatun bagaimana ketika diubah menjadi isim musana? Maka dia turaddu ila asliha, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Imma wawu wa imma ya. Jadi bisa dua kemungkinan kalau nggak wawu ya. Seperti fata fata al fata itu ketika diisim mutsanakan atau ditasniahkan maka menjadi fatayani karena kata fata itu huruf alif di belakangnya itu asluhu adalah harfu ya gitu. Fata jadi fatayani. Tahu dari mana itu huruf ya? Karena kita kalau kita menjadi jamak fityatun nah itu kembali jadi huruf ya. Nah, kita tahu oh ternyata alif di situ adalah huruf ya. Atau kofa misalnya kofa. Nah, ini kofa kalau diisi mutsana kan ditasniahkan gimana jadi kofawani. Kenapa jadi wawu? Karena memang asalnya itu adalah wawu ya. Jadi kofa itu aslinya adalah kofawun sebenarnya. Begitu ya.
Baik. Nah, ini kita baru sampai maksur ya, yang mamdud belum dibahas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Ya udah paham semua insya Allah ya. Ya Allah. Baik. Selanjutnya adalah isim mamdud. Nah, isim mamdud sebagaimana definisi yang tadi disampaikan bahwa dia adalah isim yang diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya ada yang namanya alif zaidah. Ya. Nah, hamzahnya di situ itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah hamzah asliyah, memang hamzah gitu ya, hamzah. Ada hamzahnya zaidah, jadi bukan bagian huruf asli, ya. Dari sini aja deh. Jadi hamzahnya bisa dia asliyah, bisa dia zaidah. Ada yang ketiga adalah munqalibah. Munqalibah ini apa artinya? Mengganti. Hmm? Ustaz. Apa munqalibah? Nah, Ya, diambil dari gitu ya. huruf yang sudah diubah ya. Jelasannya bukan apa tapi diganti jadi hamzah gitu. Dan kemungkinan dua kalau nggak huruf waw atau ya. Harusnya huruf waw atau ya, tapi ternyata di apa namanya diubah menjadi hamzah. Nah, itu namanya munqalibah. Oke, sekarang kita bahas kalau aslinya bagaimana di sini. Al-mamdudu salah satu aksamin ya. Kalau al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ani bi ulumi fid ini. Al-mamdudu eh salah satu aksamin ada tiga macam. Hamzatuhu asliyatun. Yang pertama, kalau hamzanya asliyah. Maka ada gak perubahan ketika ditasniahkan, dijadikan isim musanna? Maka dia hukumnya apa? Tabeko, apa tabeko? Tetap. Jadi tetap tetap aja hamzah nggak boleh diubah. Seperti kata rofaun. Nah ini rofaun ini hamzah di akhir itu hamzah hamzah asliyah. Sehingga kalau kita ubah jadi isim musanna, jadi gimana? Rofaani. Rofaani. Nah jadi hamzahnya tetap seperti itu, tetap hamzah tidak diubah menjadi huruf ya atau waw gitu ya atau huruf yang lain ya. Atau termasuk kata ibtidaun, masdar dari ibtada'a ya betadiu. Ini kan hamzahnya hamzah asliyah ya. Karena huruf aslinya itu adalah bada'a gitu. Nah, sehingga kalau kita ubah menjadi sintaksnya maka tabako bako ya baqiyatul hamzah tu ala asliha. Jadi setelah apa? Dia akan tetap pada hamzahnya. Maka kata ibtidaun kalau ditasniah kan jadi apa? Ibtadaani. Ibtada ibtidaani. Tetap hamzah. Ibtidaan. Begitu. Ibtada apa tidak Ustaz? Ibtida'a kan masdar. Oh, itu kirain fathah itu titik dua ya. Enggak, ibtida. Numpuk titiknya. Ibtida'ani. Jelas ya kalau hamzah asli maka hukumnya tabqa. Jadi tetap baik. Sampai sini jelas. Jelas insya Allah Ustaz. Nah, berikutnya kalau hamzahnya zaidah bagaimana? Hamzatuhu zaidatun. Maka yang terjadi adalah tuqlabu wawan. Apa artinya? Jadi wawu. Diganti Ya. wawu. Jadi hamzahnya diubah jadi waw. Contohnya seperti hamro. Hamro ini kan artinya apa? Hamro. Merah. Artinya merah. Nah, itu kan termasuk isim mamdud ya, karena di belakangnya ada hamzah dan sebelumnya alif zaidah.
Kalau kita telisik lagi, ternyata hamzah di situ itu huruf yang zaidah bukan asliyah, ya. Gitu karena huruf asal itu ha, mim dan ro. Maka ketika kita tasniahkan itu menjadi musanna jadinya gimana? Hamrowani. Hamro, Hamrowan. Hamrowani. Nah, hamzahnya diganti jadi apa? Wawu. Jadi apa? Jadi wawu. Atau hasna'u. Nah, sama hasna'u. Dewa menjadi isim musanna jadi apa? Ha, Hasro. Hasnawani. Hasna'wani. Oke, ya. Karena tadi ya, eh dia apa? Hamzanya zaidah. Jadi hukumnya adalah qalbul hamzati wawan. Jadi dia diubah eh apa? Waw, hamzah jadi waw. Ini yang kedua. Kira-kira jelas sampai sini? Jelas? Insya Allah. Itu gimana ya? Tulis sama Zaidah. Hah? Biar kalian tahu Zaidahnya tahu dari mana? Ya, kita tahu huruf asalnya dulu. Memang perlu banyak latihan memang. Tahu cara mengetahui huruf asal itu salah satu adalah dengan cara tasrif. Di tasrif itu kita lihat dari fi'il madi, mudhari'nya atau jamaknya seperti kata fata tadi. Al-fata kan kita lihat ini alifnya itu huruf huruf eh, apa? Huruf eh bukan Ya, ini kok dijadiin sih. Misalnya seperti kata apa tuh? hamro. Hamro ini hamzahnya itu asli atau zaidah. Itu kita cek kalau dia diubah menjadi bentuk apapun ya di tasrif ternyata bentuknya utuh apa hamzahnya masih ada berarti dia huruf asli ya. Tapi kalau nggak ada berarti dia huruf huruf zaidah. Seperti hamro ini kan dia warna yang merah tapi dia warnanya lil muannas. Kalau mudzakarnya apa coba? Ahmar. Ahmar. Nah, ahmar hamzahnya ada gak di situ? Nggak ada. Nggak ada berarti dia zaidah, bukan asliyah gitu. Jadi memang mesti tahu kita ini huruf asalnya apa, huruf aslinya apa dan seterusnya. Nah, ini perlu banyak latihan. Dan paling enak itu adalah melihat ya tadi prakteknya langsung ke Quran ya, begitu. Nah, soalnya kan Kalau apa Quran nih, jadi lebih perhatikan lagi lafaz-lafaznya gitu. Ya, baik. Gimana Bu Hima? kalau Hasna tadi aslinya Ahsan tuh, Ustaz. Hasan ini biasanya baik-baik, cuma biasanya jadi nama perempuan Hasna. Kirain Hasnah. Salah ya. Enggak Hasna. Ternyata Hasna. Kan kalau orang Indonesia kan hak jadi nggak dipakai gitu ya maksudnya. Apa? Jadi Nabila, ya Nabila jadi Nabila ya kan gitu ya. hanya suka dihilangin Kirain, memang translate-nya gitu. heeh. Kirain Ya karena Hasna itu dari Hasnah. ya itu kadang kalau Ternyata di Hasna. ini memang kalau di letter luck itu emang agak kurang enak makanya nama-nama yang Arab itu suka diubah-ubah gitu Ya, Nailah, ya Nailah. kayak anaknya Mbak Sazam Roni Ainah. namanya Zendar. Siapa? Anaknya Sazam Roni itu namanya Zendar, saya bingung ini apa ya Zendar, oh ternyata Zainuddar maksudnya. Ah, penghias rumah. Zainuddar apa Zainuddar Penghias rumah, Ustaz. ya, perhiasan rumah gitu Pemanis rumah. gitu ya Zainuddar makanya Penghias. saya bingung Zendar dari mana, oh ternyata Zendar tuh dari kata Zainuddar gitu. Gitu ya, oke gitu ya, Zainuddin. oke lanjut ya. Lanjut ya. Sekarang yang ketiga. Tadi misalnya tetap ya. Apa asli ya. Jadi tetap. Kalau Hamzah Zaidah maka diganti wau. Nah sekarang Mbak Hamzah itu Hamzatuhu badlun min aslin. Jadi
Hamzahnya adalah dia pengganti dari huruf yang asal. Nah, bisa waw atau ya, atau namanya tadi hamzah munqalibah namanya ya. Gitu. Baik. Nah, hukumnya bagaimana? Ya juzu fiha al-qalbu wawan au baqa'uhu hamzatan. Apa nih artinya? Menurut Ustaz, boleh di dalamnya diganti dengan wawu atau tetap hamzah. Oke, jadi dua. Bisa diubah hamzah jadi wawu atau tetap hamzah. Contoh, kata kisaun ini asalnya adalah kisaun itu asalnya kisawun. Karena dari fiil kasa yaksu sama seperti da'a ya da'u. Berarti huruf wawu nih asalnya nih. Kisaun. Nah, ini kan berarti kan hamzanya munqalibah ya. Kalau kita ibah menjadi isim musanna, maka bisa dua. Bisa dia diubah jadi wawu atau bisa diubah menjadi apa? Tetap Atau tetap jadi hamzah. Berarti kalau misalnya tetap diubah jadi wawu gimana? kisawani, Kisawani. Atau kalau tetap hamzah jadi apa? kisaani, Kisaani. Gitu ya. Atau binaun. Binaun ini aslinya kan banaya. Banaya benih ya. Ini hamzah asli huruf ya nih. Maka bisa bisa diubah jadi wawu atau hamzah. Jadi kalau binaun kalau di tasnya kan jadi apa? Kalau kalau hukumnya diganti wawu, binawan, bina binawan, wani. Atau kalau tetap awan, hamzah apa? binaani. Bina ani. Begitu. Itu ada perusahaan binawan itu ada deh kali ya. Kenapa? Karena ada perusahaan tenaga kerja namanya Binawan. Oh gitu. Bisa jadi, Maren. Sama kayak samaun. Apa samaun? Langit. Kalau di isim Samaan, musanna kan jadi apa? samaun, Dua samaani, langit apa? samaani atau Sama samawani. Samawani atau samaani. Karena hamzah di akhirnya hamzah munqalibah. Begitu. Jelas habis ini? Ya, jadi mamdud begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini masih isim tasniah ya, belum nanti kalau jamu mudzakkar salim nanti ada lagi beda ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan sampai sini sorof ya, dikit-dikit aja ya. Ustaz, Pengennya banyak ya, sekali bahas itu satu bab gitu ya. Cuma ya gimana lah ya. Jadi malah yudrokukuluh, la yudrokukuluh ya. Kalau nggak semuanya ya semampunya gitu. Baik, ini saja mungkin yang bisa kita pelajari untuk nahwu dan sorof. Pengennya mah ada praktek gitu kita, tapi cuma mulainya kita agak telat gitu ya. Kita mulai jam jam setengah lima, pengennya jam 4 gitu. Cuma melihat kesibukan ibu-ibu nih yang mobilitas tinggi banget ya, Bu Hima nih warawirinya ya. hmm, Dan yang lainnya alhamdulillah. jadi agak kurang mungkin ya. Jadi kasih waktu lah. Waktu 30 menit lah ya. Baik, ini saja yang bisa kita pelajari untuk sore ini. Kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab.